saya hormati Pak CP Nainggolan, ini senior ya, jadi senior tapi jiwanya tetap muda. Bahkan jiwa mudanya saya kalah sama Pak CP, ya ngalah-ngalahin ya. Hampir setiap bulan saya bisa ketemu Pak CP di Jakarta, luar sangat biasa. Dan Pak Antoni ya, yang mewakili Pak Dir Intelkam Polda Sumatera Utara, saya kira salam hormat sama Pak Dir ya, kawan-kawan para pimpinan konfederasi, federasi, ya, cabang dan daerah yang hadir pada kesempatan ini, terutama salam hormat, salam militan buat seluruh pimpinan DPC GSBI yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan salam kenal tentunya kawan-kawan sekalian, karena saya kira banyak wajah-wajah baru yang saya baru jumpa ya, teman-teman GSBI sekarang ada di mana, Labuan Batu ya, Bung Eben, ada di Batubara ya, ada di Deli Serdang gitu ya. Dan memang sebenarnya ini sangat lambat kerja Bung Eben itu. Jadi sudah sering saya ingatkan ya, harusnya itu harus sudah di seluruh kota kabupaten di Sumatera Utara itu ada GSBI, dan harus di semua sektor industri itu ada GSBI gitu. Mungkin harus sering banyak ngopi sama Pak Kadis nanti, dan Pak CP sama Pak Antoni gitu ya, gitu. Dan bangunnya jangan siang gitu ya Pak Kadis ya. Iya, jangan siang. Itu kalau bangun siang itu aktivis zaman saya ketika zaman muda Pak, gitu. Malam diskusi bangunnya jam 12 baru bangun gitu. Kalau sekarang udah gitu kita nggak akan punya banyak anggota gitu, teman-teman sekalian ya. Saya kira mengucapkan terima kasih, saya kira atas semua pihak ya yang telah membantu acaranya teman-teman DPT GSBI, Pak Kadis supportnya terima kasih, Pak CP dan kawan-kawan pimpinan Serikat Pekerja Serikat Buruh di sini atas kolaborasi yang sangat baik sebagaimana tadi yang disampaikan. Nah, karena ini undangannya itu adalah halal bihalal dan ya bincang-bincang sore lah kira-kira begitu ya Bung Eben ya. Jadi saya atas nama DPP GSBI menyampaikan mohon maaf lahir dan batin ya. Memang harus segera karena beberapa hari lagi bulan Syawalnya akan berakhir gitu ya. Udah tidak lagi bisa halal bihalal kan. Halal bihalal biasanya hanya bulan Syawal gitu. Ya, kawan-kawan sekalian, saya kira halal bihalal itu kan utamanya adalah mempererat silaturahmi kita ya, saling memaafkan, saling mengoreksi diri untuk sesuatu langkah kita menjadi lebih baik ya. Bagaimana memaknai orang muslim yang memaknai Ramadan selama 1 bulan ya, terus ada Idul Fitri merayakan kemenangan katanya, karena kalau Idul Fitri yang nggak puasa juga merayakan Idul Fitri gitu kan gitu. Nah, ada halal bihalal lagi untuk mempererat kita. Nah, alhamdulillah saya kira DPP juga, saya lupa tanggalnya kemarin, DPP juga menyelenggarakan halal bihalal secara nasional, terutama yang di luar Jabodetabek online ya. Dengan online pun kita tidak mengurangi rasa silaturahmi kita, rasa kebersamaan kita, rasa solidaritas kita, rasa persatuan kita untuk terus kita pererat gitu. Nah, yang kedua saya kira tadi disampaikan, ini juga bagian mungkin konsolidasi teman-teman GSBI Sumatera Utara untuk menyambut Hari Buruh Internasional ya. Jadi selamat Hari Buruh menyambut Hari Buruh Internasional gitu ya. Nah, saya setuju dengan apa yang kawan-kawan sudah lakukan, karena tagline May Day kita di GSBI itu sekarang tagline-nya itu adalah peringatan dan perjuangan ya. Jadi bagaimana dalam May Day itu adalah kita memperingati ya hari bersejarah bagi kaum buruh di seluruh dunia. Jadi bukan hanya kita di Indonesia, tapi kaum buruh di seluruh dunia. Bagaimana kita sekarang itu yang menikmati hasil dari perjuangan kaum buruh di tahun 1886 yang lalu, sehingga lahirlah namanya Hari Buruh yang paling terkenal, yang paling digaris tebal bahwa Hari Buruh itu adalah melahirkan adanya namanya 8 jam kerja yang sekarang kita rasakan. Jadi dulu ya kawan-kawan sekalian, buruh itu bekerja antara 11 jam sampai 14 jam, bahkan ada yang 18 jam ya. Nah, mereka berjuang
tentang bagaimana mengurangi jam kerja, menuntut diberlakukannya 8 jam kerja, ya, termasuk hak-hak, dan akhirnya itu mereka berhasil dengan pengorbanan dan perjuangan berdarah-darah. Maka itulah tagline dari kita, itu adalah memperingati. Jadi artinya bagaimana kita memperingati, memberikan doa kepada para pahlawan buruh yang telah memberikan jasanya bagi kita semua. Mungkin kalau tidak ada peristiwa Hari Buruh Internasional itu, ya kita mungkin juga sekarang sudah ada peristiwa itu saja. Masih banyak buruh-buruh kita yang bekerjanya sekarang bisa 12 jam, bahkan ada yang 24 jam, ada yang long shift dan lain sebagainya, ya. Itu masih terjadi. Nah, kedua itu adalah menteladani, ya, menteladani mereka-mereka yang berjuang dengan secara militan, secara sabar, secara konsisten, yang akhirnya membuahkan hasil sehingga lapangan kerja itu bisa dinikmati oleh kita sekarang. Maka itulah kawan-kawan sekalian, seperti tagline di dalam organisasi kita ada slogan GSBI. Nah, nanti kalau saya bilang GSBI, ini slogannya sebenarnya dari Bung Eben sebenarnya, yang akhirnya diterima oleh kawan-kawan secara nasional, ya, dari Sumatera Utara itu lahirnya itu dari Bung Eben, ya. Jadi kalau saya sebut GSBI, teman-teman nanti bilang independen, militan, patriotik, dan demokratik, ya. GSBI independen, militan, patriotik, demokratik. Nah, itu tagline kita, kawan-kawan sekalian. Jadi kita harus memperingati juga, bagian memperingati, menteladani bagaimana kawan-kawan buruh pendahulu kita yang telah berkontribusi pada kita semua. Berjuang atau peringatan dan perjuangan, apa perjuangannya? Ya karena masih banyak yang harus kita perjuangkan. Ya, nasib buruh kita sekarang belum baik, ya, belum mencapai kemerdekaannya, belum mencapai kesejahteraannya. Maka itulah penting kita terus melanjutkan perjuangan. Salah satunya adalah perjuangan itu melalui membangun organisasi yang kuat, sebagaimana yang diinginkan oleh tema, yaitu penguatan kepengurusan dan pengorganisasian, ya. Kalau kita organisasi kita tidak besar, tidak kuat, ya saya kira perjuangan yang kita lakukan langkahnya pasti akan sangat terbatas. Untuk itu saya kira saya berpesan kepada kawan-kawan para pimpinan GSBI, baik di DPD, di DPC, teruslah perkuat dan perluas organisasi, terus perbesar organisasi, tingkatkan kemampuan kita, ya. Dan saya kira berjuang. Jadi kalau di buruh itu namanya pemogokan, namanya aksi itu udah mendarah daging. Tapi bukan sedikit-sedikit mogok, sedikit-sedikit demonstrasi. Ada apa demonstrasi? Saya kira tidak begitu cara berjuang. Maka kalau cara kita sebagai serikat buruh juang sedikit-sedikit mogok, sedikit-sedikit aksi gitu, maka itu tidak akan menjadi lagi senjata ampuh bagi kaum buruh. Senjata ampuh itu harus ditempatkan pada titik terakhir ketika langkah-langkah upaya yang bisa kita lakukan tidak ada lagi. Ya, dunia ini juga berperang, masing-masing punya nuklir itu kan senjata terakhirnya mereka, nggak pernah digunakan. Karena yakin masih banyak cara lain yang bisa kita lakukan untuk memenangkan perjuangan. Salah satu yang utama adalah dialog. Mogok juga kalau tidak ada dialog, tidak ada komunikasi, tidak akan mungkin kita akan berhasil di situ. Itu saya kira yang paling penting. Saya kira terima kasih Pak Kadis. Ini saya kira yang harus lebih baik lagi itu bukan hanya peringatan May Day-nya, tapi Pak Kadisnya juga harus lebih baik, gitu ya. Artinya karirnya harus lebih baik lagi, gitu kan. Supportnya juga harus lebih baik, gitu ya Pak Ben ya. Jadi bantulah GSBI Pak Kadis mengembangkan supaya terus bisa berkolaborasi, gitu. Kawan-kawan sekalian ya. Jadi perjuangan, nah ini teman-teman sekalian, saya kira di nasional itu sekarang bersatu. Jadi tanggal 1 Mei itu ada acara di Monas yang akan dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, ya, akan memperingati Hari Buruh Internasional, ya. Jadi mayoritas semua serikat buruh adalah berkumpul bersama-sama memperingati Hari Buruh di Monas, ya. Nah, hal lain saya kira persatuan yang kita lakukan adalah perjuangan yang kita lakukan. Saya kira ada di Jakarta itu namanya Forum Urun Rembuk Nasional Serikat Pekerja Serikat Buruh. Anggotanya ada
7 atau berapa konfederasi, saya lupa, ada hampir 80 federasi ya. Itu kita berkumpul, salah satunya adalah sudah bersepakat sekarang sedang mempersiapkan draft revisi undang-undang keterjajaan baru ya. Jadi ini adalah upaya kita di tingkat nasional. Untuk itu saya kira kawan-kawan sekalian, silakan para pimpinan cabang, daerah, dari pabrik, siapapun yang ingin mengusulkan perbaikan di dalam undang-undang ketenagakerjaan, itu bisa disampaikan melalui federasinya masing-masing, melalui konfederasinya masing-masing, atau melalui aliansi bersama yang ada di provinsi. Misalkan apa sih tuntutan kawan-kawan di Sumatera Utara, kawan-kawan serikat buruh di Sumatera Utara untuk perbaikan undang-undang ketenagakerjaan itu. Karena kalau hanya ngandelin dari pusat, kadang-kadang banyak yang kelewat, Pak ya, yang mungkin tidak sesuai dengan konteks masalah-masalah di daerah. Jadi terbuka, dan ini juga sudah berdasarkan hasil pembicaraan kami dengan Menteri Ketenagakerjaan. Kebetulan ada dialog khusus, kita ada pertemuan khusus dengan Pak Menteri. Saya kira menterinya juga hari ini luar biasa, kawan-kawan sekalian. Di sepanjang sejarah pengalaman saya, terutama ya mungkin 10-15 tahun terakhir itu, belum pernah ada menteri yang mau mimpin rapat LKS tripartit nasional itu dari membuka sampai menutup. Menterinya ada ya, memimpin rapat, mendengarkan apa yang dibahas dan terlibat. Jadi beliau sebagai ketua LKS betul-betul hadir bersama LKS tripartit nasional itu membicarakan masalah-masalah ketenagakerjaan ya. Nah itu sangat luar biasa yang tidak pernah terjadi. Kalau menteri-menteri dulu itu biasanya buka, setelah itu serahkan ke dirjen atau ke direktur, beliau nggak ada ya. Ini sangat luar biasa saya kira, dan sangat terbuka, berdiskusi, berdialog dengan teman-teman ya, terutama tentang, karena ini sudah perintah presiden ya, sudah perintah Pak Prabowo bagaimana menindaklanjuti putusan 168 itu, putusan Mahkamah Konstitusi. Pemerintah sudah berkomitmen bahwa akan melakukan revisi terhadap undang-undang ketenagakerjaan, dan kemungkinan besar ya dalam pidato nanti salah satunya saya kira akan menyampaikan mungkin klaster ketenagakerjaan itu akan betul-betul dikeluarkan dari Omnibus Law Cipta Kerja ya. Saya kira itu teman-teman. Jadi sekarang sedang proses urun rembuk menyusun draft undang-undang ketenagakerjaan baru. Jadi undang-undang ketenagakerjaan baru itu bukan hanya yang dimauin oleh teman-teman serikat pekerja serikat itu, bukan hanya revisi parsial pasal-pasal tertentu, tapi teman-teman di serikat pekerja serikat buruh itu bersepakat untuk bisa melahirkan undang-undangan ketenagakerjaan yang baru, yang betul-betul bisa menghadirkan negara untuk melahirkan satu hubungan kerja bermartabat sesuai dengan tujuan daripada bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, dalam konteks itulah, dan saya kira pemerintah dalam hal ini mulai Menteri Tenaga Kerja sangat terbuka kita untuk berdialog untuk melakukan hal itu semua gitu. Jadi ini adalah ruang kesempatan kita untuk berjuang ya, berjuang bersama di dalam konteks perbaikan regulasi ya, bagaimana perlindungan yang tentunya juga balan dengan bagaimana perbaikan daripada iklim industri kita ya. Itu yang kita dorong kepada pemerintah, kita sampaikan juga bagaimana kita bersama-sama berjuang memperbaiki iklim industri kita, selain daripada salah satunya adalah melalui regulasi. Kalau Omnibus Law itu kan terlalu liberal, sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, sehingga banyak teman-teman melakukan protes ya, terlalu labor market flexibility, terlalu memberikan ruang yang sangat fleksibel di dalam hubungan kerja dan status kerja, sehingga lebih banyak merugikan pekerja, dan cita-citanya juga tidak tercapai ya. Bagaimana melahirkan investasi dan lain sebagainya itu juga tidak tercapai karena rubet. Bayangkan teman-teman kalau dengan adanya Omnibus Law itu atau undang-undang ketenagakerjaan sekarang itu